Sebuah fakta yang gue dapat dari Wikipedia, dari tahun 1968 sampai 1999, perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia pernah dilarang untuk dirayakan secara terbuka. Sampai pada tahun 2000, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, peraturan ini dicabut. Dan tahun 2002, perayaan Imlek diresmikan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Jadi, nggak ada salahnya nih kita kenalan sama tradisi ini lebih jauh. Simak terus episode ini sampai habis ya guys. Oke, halo, shalom guys. Balik lagi di podcast Gardu, Share the Light. Kali ini bersama gua, Robert, yang akan nemenin kalian sebagai host di episode spesial Hari Raya Imlek. Dan sekarang tentunya gue nggak akan sendiri nih teman-teman. Kali ini gue ditemani sama teman-teman sahabat-sahabat gue yang masih aktif tentunya merayakan Imlek setiap tahun nih teman-teman. Jadi kita kenalan satu-satu ya terlebih dahulu. Oke, yang pertama ini ada sahabat gue nih. Dia salah satu leader di tempat dia bekerja nih teman-teman. Jadi ada Ko Randy dan atau Ko Alung ya. Gimana, Halo. Alung? Halo, Kita panggil halo. Alung ya. Gimana kabarnya nih? Baik dong. Baik ya. Ini Alung langsung datang dari Guangzhou ya, kalau nggak salah ya. Oh, siap. Siap. Gimana? Sehat-sehat. Downline aman? Aman. Udah di karantina juga 14 hari dari Guangzhou. Apa? Aman. Aman ya. Sehat ya, Lung ya. Aman. Di masa-masa kayak gini ya, Lung ya. Yang penting masih tetap produktif ya. Oke. Yang kedua, Alung juga nggak sendiri ya, Lung ya. Alung ditemanin oleh mantan pacar tercinta ya, Lung ya. Iya. Coba kenalin dulu. Hah? Kenalin dah. Si Mailing nih. Oh, Mailing ya. Si Mailing ya. Ya, yang kedua ada sahabat gue juga, yaitu ada Cici Ei. Mana Cici Ei? Halo. Gimana? Sehat? Sehat dong. Sehat. Gimana Puji kabarnya Tuhan. setelah punya ini anak kedua setelah lahiran? Wah, luar Sehat-sehat semua? biasa. Ada Tambah perbedaan? sehat dong. Wah, beda banget. Apa tuh beda itu? Tambah capek loh. Capek ya? Jadi curhat. Oh, makin kurus atau makin apa? Ya lah ya, jangan ngomongin fisik Jangan ya. gitu lah ya, Tolong. kita nggak bahas itu ya. Oke, yang ketiga ini ada ketua pemuda kita nih teman-teman ya. Tapi tahun ini dia juga menjabat jabatan yang baru nih teman-teman. Dia menjabat sebagai bapak, jadi bapak-bapak nih. Gimana, Ko Doli? Puji Tuhan, baik, thank you, Be. Baik ya. Gimana kok dapat jabatan, dipercaya jabatan baru kok di rumah kok? Iya nih, puji Tuhan nih, naik jabatan nih. Bukan hanya jadi suami doang, sekarang udah jadi bapak ya. Apa ya? Akhirnya jadi bapak ya. Tanggung jawab. Jadi makin capek nggak kok? Ya, disyukurin aja lah. Dinikmatin, Be, tepatnya. Nikmatin ya. Iyalah. Iya. Masih cool banget ya kok. Puji Tuhan lah, masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Oke, yang keempat nih teman-teman ya. Ada Marta ya, Cici Marta. Mana Cici Marta? Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya Marta? Puji Tuhan, baik. Lagi sibuk apa sih Marta? Sibuk apa ya? Sibuk kerja. Marta lagi sibuk apa? Kerja atau masih kuliah ya? Apa gimana sih? Dia kerja. Oh, sudah kerja ya? Oh, iya deh. Gimana kerja mengalami dampak atau ini? Ada apa? Gak ada masalah? Nggak ada sih, nggak ada apa namanya kerja di rumah sih enggak kena. Oh, maksudnya masih tetap di kantor gitu? Kerja kantor ya. Oh, tapi aman lah ya, sehat-sehat semua lah ya. Iya kok. Oke deh, oke. Baik, teman-teman. Jadi, buat yang hadir di podcast kali ini, teman-teman semua pasti masih ngerayakan Imlek kan? Tiap tahun kan? Iya. Masih dong. Masih kan, nggak bolong kan? Nah, gue mau tanya nih, bagi pertanyaan pertama nih. Kira-kira kalian tahu nggak sih itu Imlek itu tuh sebetulnya apa sih? Perayaan apa sih gitu Imlek itu? Ada yang bilang Sinca, ada yang bilang Konyan gitu kan. Sebetulnya Imlek tuh perayaan apa sih teman-teman? Ada yang bisa jelasin nggak? Siapa nih? Siapa nih? Diam gitu. Ya, halo.
Gimana? Tahu nggak lu? Tahu lah. Jangan-jangan cuma ngerayain doang kita Iya. makan doang. Kagak tahu lagi. Casing doang ya, casing doang ya. Mata sipit doang kita nih. Iya, iya. Ya, perayaan ini sih tahun baru kalender Cina ya. Ya kalau orang-orang Cina kan kalendernya beda sendiri tuh. Jadi itu tahun barunya. New Year-nya lah ibaratnya. Gitu. Udah. Udah. Gitu. Taunya Udah. sebatas itu aja ya. Iya. Bener. Ibaratnya lebarannya. Ya, kayaknya lebarannya itu ya untuk orang China kali ya. Iya. Ada lagi ya yang lain yang tahu? Sebetulnya perayaan Imlek itu apa sih gitu? Kalau setahu gua sih itu kayak semacam musim ya, pergantian musim dari musim dingin ke musim semi kalau nggak salah gitu loh. Jadi kalau musim dingin itu kan di sana nggak bisa bercocok tanam ya. Nah pas dia pindah ke setelah musim semi itu musim apa sih biasanya? Sebelum habis musim hujan? Musim hujan. Musim hujan, musim salju, musim Jadi dingin. habis musim dingin itu masuk musim semi kok. Musim semi ya bener ya. Nah Musim biasa mangga. mereka udah bisa bercocok tanam. Nah itu mereka merayakan itu yang gua tahu sih selain dari tahun baru itu ya. Unduran. Jadi mereka udah bisa mulai bercocok tanam begitu. ya jadi Iya. itu ya intinya jadi perayaan memasuki musim semi yang baru gitu kok ya kali ya. Nah gue pernah baca tuh kayak begitu tuh. Iya. Ada lagi? Ada yang tahu nggak? Saya bangun. Betul. Yaudah. Nah, biasanya nih ya, kalau kalian lagi perayaan Imlek, itu biasanya kalian ngapain aja sih gitu? Supaya teman-teman yang lain nih, teman-teman yang nggak merayakan gitu, tapi bisa pada tahu sebetulnya pada saat kalian merayakan Imlek, itu biasanya kalian tuh ngapain aja ya gitu. Tradisinya Makan apa aja lah gitu. Apa? Makan babi, Be. Babi. Aja be itu ya. Waduh. Mantep tuh, babi Ya. kecap. Bisa ceritain nggak mungkin siapa Marta kali ya atau Egi dulu? Boleh. Gue dulu aja ya. Boleh. Kalau gue sih kebiasaan dari keluarga gue biasanya malam Imleknya tuh kita ngumpul tuh sehari sebelum Imlek. Jadi kita makan malam bersama keluarga gitu. Nah kita tuh makan malam keluarga gitu, ngobrol-ngobrol segala macam buat rencanain buat besok juga. Nah setelah itu kalau di laki gue tuh si Randy juga maksudnya dia ntar pagi-paginya ngumpul mereka maaf-maafan gitu loh. Kayak ya sama lah kayak saudara kita ya gitu kan, sungkem-sungkeman gitu, minta maaf gitu ya segala macem. Setelah itu bagi-bagi angpau deh. Itu kayak yang paling dinantikan ya. Ya kalau Marta gimana? Biasanya ngapain aja kalau lagi merayakan Imlek? Kalau Imlek kan ya biasanya ngumpul-ngumpul sih, kunjungan ke rumah saudara gitu kok. Terus sama kayak Cie juga sih, terkadang juga kalau kita bikin acara nih malam Imleknya itu acara makan keluarga gitu. Terus besokannya baru kunjungan ke rumah saudara. Gitu. Biasanya yang dikunjungin berapa banyak? Berapa ya? Kalau dulu sih, kalau masih kecil ya, masih keluarga masih ada gitu, keluarga biasanya sih keluarga oma sama keluarga opa kita kunjungan gitu. Jadi kenal dah tuh ipo sama apa ya? Akung lah kenal gitu. Jadi biasanya kalau kita merayakan Imlek kayaknya kita harus kunjungin rumah saudara kali ya, rumah. Nah biasanya kalau yang dikunjungin itu ada peraturan nggak, misalnya ke rumah siapa, kakak dari papa siapa gitu, ada nggak? Biasanya sih itu ya paling tua ya, biasanya paling tua gitu dikunjungin. Oh, nah kalau yang paling tuanya tinggalnya di luar kota gimana? Ya udah yang dekat-dekat aja. Oh, oke. Gimana kok Doli? Gimana kok? Biasanya ngapain aja kok?
Kalau di keluarga gua sih ya, tadi kalau cerita kan dari keluarganya Randy ya, keluarganya Alung ya. Kalau keluarga gua pribadi sih, biasanya sih jarang sih ada makan malam sebelum Imlek gitu. Karena jujur aja memang bokap gua cokin gitu ya, Cina. Cuman karena nyokap gua orang Batak, jadi ya kita udah nggak terlalu merayakan yang gimana-gimana lah, biasa aja. Jadi kita sih merayakan dalam arti kata ikut merayakan paling hari haknya ya kita ngunjungin ada sepupu bokap itu yang paling tua lah kita bilang itu di daerah Sawit. Kalau keluarga bokap gue sendiri masih pada di kampung semua di Belitung. Jadi mereka ngumpul sendiri dan kalau gue kan karena bokap gue cuma sendiri di sini, cuma ada satu adiknya ya kita ngumpul di sana di daerah Duren Sawit. Nah kita ngumpul di situ. Sebenarnya dia bukan yang paling tua, cuman ya dia yang istilahnya punya fasilitas lah, istilahnya rumahnya lumayan dukung buat kita kumpul di situ. Nah kenapa ngumpul di situ dulu karena nenek gua, kakek gua punya cici tinggal di situ. Jadi dia yang paling tua, kita ngumpul di situ. Gitu. Nah, itu biasanya tiap tahun tuh kita ngumpul di situ tiap tahun. Dulu kita di Mester kalau tahu tuh Jatinegara ngumpulnya. Setelah di situ banjir mulu, akhirnya dia pindah ke Duren Sawit. Jadi kita ngumpulnya di situ. Setiap tahun lah bisa dibilang begitu. Kalau keluarga nyokap kan nggak ngerayain ya, karena kan orang Batak. jadi dari cuma ke keluarga bokap doang sih gua. Jadi bisa dibilang Kodoli itu keluarga yang apa ya, bisa dibilang sudah campuran ya kok ya, gitu ya. Hybrid gue ya. Hybrid ya. Nah itu biasanya kalau kayak gitu dari kayak misalnya tante Korin biasanya suka itu nggak ada masalah nggak pada saat kumpul ke tempat ini bokap gitu kok? Misalnya ada merasa canggung atau gimana gitu? Iya. Nah, memang ini ceritanya panjang ini. Kalau gue ceritain dari awal mungkin podcast ini bisa 4 jam kali ya. Jadi ceritanya begini. Ya, ceritanya itu bokap nyokap gue itu dulu sebelum merit ketemu di satu perusahaan di daerah Cibinong. Ya. Nah, sedangkan di perusahaan itu kan kayak perusahaan keluarga. Ya, rata-rata itu yang kerjanya jadi maksudnya kalau zaman dulu kan perusahaan dari Cina sono dari Hong Kong pasti dia kebanyakan memperkerjakan staff-staffnya itu kan orang Cina. Nah, kebanyakan itu saudara sepupunya bokap gua. Jadi nyokap gua sebelum married sama bokap gua tuh udah banyak kenal sama sepupunya bokap gua. Gitu loh. Jadi saat nyokap gua married sama bokap gua, dia udah nggak canggung sama orang ini semua karena mereka udah kenal, udah lama kenal. Paham nggak? Jadi saat udah married, lalu ikut merayakan Imlek tanda kutip gitu ya, kita ke sana, ya nyokap gue udah nggak canggung lagi karena kan udah kenal sebelumnya. Ya. Iya, kebetulan banyak tuh keluarga dari bokap gue yang kerja di pabrik itu, di perusahaan itu. Karena kan zaman dulu kan KKN ini masih tinggi banget ya. Ada lowongan pasti diajak saudaranya. Udah jadi ngumpul dah keluarga besar di perusahaan itu. Sampai perusahaan itu bangkrut lah istilahnya. Ya mungkin karena keluarga gue juga kali perusahaan itu bangkrut juga. Oke. Itu ceritanya. Iya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tradisi Imlek ya, itu kan banyak macam ya. Tadi sempat singgung soal makan-makan, singgung soal kumpul-kumpul. Nah, ada tradisi juga kayak misalnya mesti bersih-bersih rumah gitu, terus beli baju baru, terus pakai baju merah, beli kue, kayak gitu. Kalian lakuin nggak gitu? Gimana lo? Kalau dulu gimana lo? Ya kalau gue sih ya bersih-bersih ya pastilah, namanya mau tahun baruan. Ya mau tahun baruan kan pasti ada tamu datang, apa ya kita harus bersih lah rumahnya. Tapi sorry ya, setahu gua kalau lagi hari haknya itu nggak boleh nyapu. Iya, boleh, betul. Betul ya? Betul. Kalau sebelum Imlek boleh. Pun itu nggak boleh nyapu ya, bener ya? Aku nggak tahu ya. Iya, benar. Nggak boleh nyapu. Karena
kalau nyapu itu karena kan pas sudah hari H-nya itu kan banyak rezeki. Kalau lu nyapu katanya rezekinya kesapu tuh. Betul ya. Iya. Gitu, filosofinya begitu. Lalu ngelakuin gitu nggak lo? Hah? Ngelakuin gitu nggak? Ya gue emang nggak pernah nyapu sih. Kenapa ya? Iya, jadi gue nggak pernah nyapu gitu. Nggak pusing ya? Iya. Ya kayak apa? Pakai beli baju baru, pakai baju warna merah, ini ya dilakukan juga ya pasti ya. Sekarang sih udah nggak terlalu ya. Sekarang udah tema-temanya udah ganti. Ada yang kuning semua, biru semua. Iya. Udah modern sih. Tapi yang gue tahu itu baju putih nggak boleh ya, warna putih nggak boleh ya lo ya. Putih nggak tahu ya gue. Kayaknya sih enggak sih. Setahu gue putih nggak boleh deh karena itu melambangkan apa kedukaan atau apa. Oh kedukaan ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Gitu. Sama Nah, kalau ini nggak boleh pecah gelasnya. Iya, itu sebetulnya kalau ngomongin soal tradisi, mitos gitu, nanti kita bahas soal mitos-mitos ya, itu banyak sih ya. Jadi katanya kalau kita pecahin kaca, hari kelima mesti dibersihin, terus mesti ngomong apa gitu lah, itu nanti kita omongin ya, macam-macam ya. Iya. Nah, tadi kita bahas soal Imlek, soal apa, tradisi Imlek ya. Terus kan ada angpau juga. Nah, biasanya nih kalau kita, biasanya ya kalau kita masih kecil gitu ya, kalau masih mau terima angpau, kita mesti itu dulu dong, mesti apa ngomong selamat tahun baru dulu dong. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih ucapan selamat tahun baru Imlek dalam bahasa Mandarin? Gitu. Ada yang tahu nggak? Yang komplit gitu. Coba. Siapa nih? Gimana lu, Yi? Tahu nggak? Biasanya gitu kan kalau zaman dulu masih kecil, mau minta angpau kita samperin siapa, apa kata kumpul gitu, om, tante, Kyonghi, baru kasih angpau. Iya. Biasa gitu kan. Tapi setahu gue tuh beda bahasa, beda wilayah, beda bahasa kok. Beda bahasa ya, betul. Ya kita tahu kan di Indonesia ini Chinese aja ada 3 loh, ya kan? Apa aja tuh? Ada Hokkien, itu biasanya daerah Medan. Terus ada juga Teochew itu di daerah Kalimantan. Terus ada Kek itu di daerah Bangka biasanya. Nah, itu mereka tuh punya bahasa masing-masing loh. Ya. Nah, jadi mereka ngomongnya kan beda-beda. Kalau kita sendiri sih karena orang Belitung gitu ya, biasanya Kyonghi Pacoy kan. Gimana? Angpau nalai. Oh, gitu. Itu artinya apa tuh? Artinya apa? Artinya ya sama tahun baru, ya angpaunya mana gitu. Oh. Pasti banget dikasih angpau ya, biasanya gitu kan. Kalau di lu gimana, Lung? Ucapan selamat tahun baru Imlek yang lu tahu gitu, artinya. Oh, ya banyak sih ya. Kadang-kadang kalau ke yang lebih tua biasa sih ya pasti lebih komplit sih biasa. Kalau sama-sama anak muda mungkin cuman bro Kyonghi gitu. Iya. Lebih kalau yang tua lebih formal aja gitu. Gimana? Coba yang lebih tua gimana? Iya misalkan apa Kyonghi Sinien Kwaile gitu kan. Sinien Kwaile, Sonti Tian Kong gitu kan. Banyak lah. Itu artinya apa tuh, Loh? Artinya dilarang rokok gue. bukan ya. Supaya yang denger juga tahu lu ngomong bahasa itu kan nggak tahu nanti. Kalau ini umumnya kan kongsi facai ya artinya ya apa ya berbahagia, dan facai itu gimana ya, ibaratnya rezekinya luas lah gitulah. Facai gitu kan. Nah, terus kalau Sinien Kwaile ya selamat tahun baru. Senti Tian Kang ya itu Senti Tian Kang tuh maksudnya biar tubuh lu tuh sehat terus gitu loh. Kesehatannya tuh bagus gitulah. Sehat-sehat terus gitu. Gitu sih artinya. Sebenarnya artinya itu ya bagus ya. Sebetulnya ucapan-ucapannya ya. Ucapannya apa ibaratnya supaya tahun depan dapat berkat gitu ya. Lu bisa ngomong Mandarin enggak lu? Mandarin ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Oke. Kalau Marta gimana? Ada ucapan tahun baru Imlek nggak yang lu tahu serta artinya yang biasa lu ucapin tuh biasanya kalau lagi kumpul-kumpul gitu? Biasanya tuh
Ya cuman gongsi pacai doang sih kok. Itu doang. Dari kecil sampai sekarang kawin itu doang bahasanya. Oh gitu ya, nggak ada peningkatan ya? Nggak ada peningkatan. Ya singkatnya gongsi gitu doang. Gongsi aja ya, gongsi singkatnya apa nalai gitu ya? Iya. Ya udah, gimana? Sama kok. Sama ya. Kyunghi doang, gua Kyunghi gitu. Iya, Kyunghi gitu ya. Kebanyakan cuma tahu itu ya, Kyunghi aja, padahal banyak ya. Kok Doli ada yang tahu lagi nggak kok? Kalau gua sih, ya biasanya cuma Kyunghi Shinyen doang sih memang. Ya. Karena udah biasa ya dari dulu kan begitu kan. Iya. Kyunghi Shinyen gitu aja. Sebenarnya memang banyak banget, Be. Masih Alung kali tuh yang tahu tuh biasanya tuh. Dia kan masih ini banget tuh. Masih kental banget. Nah, coba deh lu kasih beberapa kata yang bisa lu jelasin juga artinya supaya yang lain juga bisa tahu nih lu. Jadi nggak cuma tahu cuman Kyunghi kongsi aja gitu. Iya. Iya banyak sih tadi itu, banyak lagi sebenarnya lanjutannya ya dari tadi ya sebenarnya ya. Ya kayak contohnya misalkan Wanserui gitu kan. Apa tuh? Itu maksudnya ya semua impian tercapai lah gitulah ibaratnya. Gitu. Kalau gua nggak salah ya. Kalau salah nanti ya. klarifikasi loh. Iya, kalau salah ya udah maklumin gitu. Ada lagi? Masih KW. Kan Cina casing doang gua. Ya, gue jadi inget ya, kayaknya 2 tahun lalu lagi Imlek-an kan. Kebetulan kita satu tim itu memang ini semua sih, Chinese semua sih gitu kan. Jadi pada saat Imlek-an, biasanya kalau tradisinya kan tuh, kalau bos gitu, dia sekarang suka kasih Imlek ke karyawan ini kan, anak buahnya nih. Jadi kita dipanggil satu-satu, ngadep ke si bos, terus itu gue disuruh tuh jelasin atau suruh ucapin kalimat minimal 5 loh. 5 ucapan gitu. Jadi udah tuh kayak tadi Musi Pacai ya. Musi Pacai kan artinya yang gue tahu sih saya berbahagia gitu ya. Cepat kaya, kemudian Sinen Paile, selamat tahun baru, kemudian Senti Cetang, semoga sehat selalu, kemudian ada Nien Yu gitu artinya semoga tiap tahun selalu makmur. Jadi gitu-gitulah. Baru dikasih angpau tuh gitu. Jadi nggak kayak Marta cuma Gusti Dapat angpau juga kok ngomong gitu, dapat angpau. Usaha gitu. Panjang pendek goban gitu ya. Kalau Papi tuh sama karyawan dulu waktu di Dipa itu kalau misalnya ada acara Imlekan, jadi dikumpulin tuh anak-anak suruh kumpul, terus ditaruh angpaunya dijejerin gitu, terus Papi tuh bersilang gitu kakinya. Bersilang terus anak-anak tuh mesti milih di antara angpau ini ada yang lebih gede kan. Ada yang lebih kecil, ada yang paling gede gitu. Tapi sebelum itu mereka mesti itu dulu ke Papi, mesti ngucapin Gongsi Pacai itu gitu. Gue boleh dong tak? Kapan tak? Gue mau ikut tak? Wah boleh tuh. Boleh. Mau gue. Nah kalau nyokap gue beda lagi tuh tak. Dia tuh kayak angpaunya ditaruh di pohon gitu, kayak pohon sakura gitu. Oh iya. Dia gantung-gantungin gitu. Jadi hoki-hokian deh lu. Ada yang dapat 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100. Pokoknya tergantung amal kebaikan ya kata orang ya. jadi karyawan dapatnya ya tergantung hoki-hokiannya dia. Cap-cip-cup lah ya. Ya. Ya, jadi kita tadi kan ngomongin soal angpau nih ya, teman-teman ya. Nah, coba ceritain nih untuk teman-teman yang belum tahu nih, kira-kira mulai kapan sih kita ini mesti kasih angpau gitu. Jadi kita kan biasa terima kan, tapi kan ada juga waktunya kita harus kasih angpau. Nah itu pas kapan dan ke siapa aja gitu. Terus juga mungkin nominalnya berapa gitu. Coba gimana Kok Doli, gimana kok? Iya, kalau setahu gue sih terima angpau sejak dari baru lahir ya, udah terima angpau ya. Baik ya. Nih anak gue baru lahir nih terima angpau banyak nih, lumayan nih. Dapat pemasukan.
Jet apa dong? Jet nih. udah ada jatah ya. Iya. Nah, kalau kasih angpau itu tradisinya biasanya setelah menikah. Setelah menikah itu harus kasih angpau. Gitu. Dan kalau besarannya sih itu relatif sih, Be. Relatif ya. Ya, jadi ngikutin, ya, bukan ngikutin sih ya, semampunya aja sih. Karena rata-rata juga kalau gue perhatiin ya sama kayak gue juga, kita tuh nggak terlalu memperhatikan nominalnya ya. Maksudnya kan standar. Kecuali kalau ini orang kita udah tahu nominalnya pasti kasih gede. Orang-orang 100.000 dia 1 juta. Nah biasanya kita tungguin tuh orang tuh. Tapi kalau nominalnya masih standar, biasanya sih kita nggak ciriin lah. Ini angpau dari sini, ini angpau dari sini, ini dari sini. Nggak kita ciriin sih sebenarnya. Karena itu juga kita kan cuman buat have fun aja sih sebenarnya. Nggak ada inflasi ya? Lagi pandemi nih, jadi turun dulu kayaknya. Yang gue belum pernah sih dapat dolar sih, belum pernah gue. Ya, kalau dari ini gimana, Alung? Ya, gimana? Jadi ya, lu tau nggak? Jadi kan tadi kan dijelasin kalau setelah menikah, jadi kita sudah stop nggak terima angpau kan ya? Ya malah ngasih. Malah harus kasih ya. Nah itu biasanya kasih ke siapa aja sih Lung yang mesti dikasih ya? Apakah mesti kasih ke tetangga, kasih ke Bapak Gembala, atau kasih ke mana gitu? Prioritasnya sih satu yang belum merit. Kalau ketemu ya pasti saudara lah ya, terutama. Atau enggak bocil-bocil kadang-kadang suka ke rumah gitu minta angpau. Bocil itu maksudnya ponakan gitu ya? Iya, ponakan. Bukan tetangga kan? Yang belum merit lah prioritas. Ya udah nanti aku ke rumah Koko ya. Nah, bisa dong. Kenapa? Ya kabarin aja jam berapa ntar gue pergi. Gue nggak ada di rumah gitu. Nah, sama yang orang tua biasanya prioritas. Benar. Yang udah nggak berpenghasilan, orang tua. Nah itu dikasih juga biasanya. Gitu sih. Nah kalau gitu, gimana? Biasanya karena udah kasih angpau dong, dong. Nah itu biasanya nominalnya kalau boleh tahu itu berapa sih? Ada paling kecil nggak gitu? Atau beda-beda tiap orang yang kasih beda-beda gitu ya? Beda. Biasanya gue kalau orang kayak apalagi keluarga kandung gue jauh lebih gede lah daripada kayak ke orang yang saudara yang jauh-jauh gitu. Jadi kayak kalau yang saudara jauh-jauh ya gue seininya doang sih, seala kadarnya. Ya kayak mau ngasih seikhlasnya aja. Tapi kalau misalnya keluarga deket tuh, soalnya gue inget banget dulu kalau misalnya dari orang tua gue gitu ya, gue tuh nanti-nantiin banget karena gue udah tahu kira-kira berapa gitu. Omset gue tahun ini berapa gitu ya. Omset. Malah yang lebih, tapi kalau gue lihat dari keluarga kan yang lebih parah, bener-bener ini banget karena mereka kan kebetulan kan maksudnya keluarga mereka yang benar-benar masih ngejalanin banget ya, dan mereka punya budaya kalau lu makin banyak keluarin angpau itu ya lu rezeki lu makin banyak gitu loh yang lu dapat ya kan. Mereka masih punya pemikiran seperti itu gitu loh. Nah jadi tuh gila, mereka tuh bisa dapat banyak banget gitu. Jadi gue kayak gila kalau ngikut tuh aduh lumayan deh dulu sebelum kawin ya. Tapi kalau udah kawin mah boncos juga. Malah boncos ya. Tapi kan ada kalau udah punya anak kan anak juga dapet kan. Jadi iya, untung anak gue 2. Nah, dapat 2 jatah. Orang Cina bilang banyak anak banyak rezeki gitu. Angpaunya banyak gitu. Angpaunya banyak ya. Nah, sebetulnya ada alasan nggak sih kenapa kita orang China itu pada saat Imlek harus kasih angpau gitu? Nggak tahu ya. Kenapa? Tradisi Dole sih. tahu nggak? Tradisi ya? Iya sih kayaknya tradisi deh. Karena kalau gue perhatiin, khususnya di Indonesia, apalagi di Jakarta ya, biasanya itu kan kalau mau Imlek tuh, kalau kita perhatiin kan biasanya wihara rame ya. Cepekong wihara itu biasanya itu di pinggir-pinggir jalan itu udah banyak tuh tunawisma ya kan, tuna sosial gitu, mereka jalan. Nah itu udah kesempatan buat ngasih angpau tuh biasanya itu, dan mereka udah tahu tuh waktu-waktunya. Sebenarnya mungkin hanya buat ucapan syukur aja kali ya, karena udah memasuki tahun yang baru. Benar. Cuman kesini-sini ya, jadi maknanya jadi agak sedikit nyimpang lah
Apalagi anak-anak yang udah lahirnya zaman-zaman gua mungkin kan udah mikirnya wah dapat duit. Sebenarnya sama aja sih, mungkin buat kita yang udah jadi orang Kristen udah lama juga kan banyak juga yang kalau Natal tuh suka dikasih amplop, suka dikasih hadiah mungkin ya. Kalau kita dulu di bawah pohon Natal dikasih hadiah, cuman bentuknya mainan, bentuknya bukan uang gitu. Sebenarnya mungkin ya ini menurut gua kurang lebih hampir sama sih artinya, sebagai ucapan syukur aja lah. Kalau menurut gua sih pribadi ya. Gitu. Ya. Jadi ngasih angpau itu sebagai bentuk mengucap syukur kali ya. Kita dapat berkat, kita kasih ke orang lain gitu ya. Iya, gitu ya. Karena kan dipatokin juga kan berapa harus ngasihnya. Betul. Apa harus satu angpau 100.000 atau 10.000, ya kan nggak dipatokin kan sebenarnya. Jadi ngasih angpau itu yang penting bukan nominalnya ya, tetapi ya itunya ya, ibaratnya kayak ketulusannya lah gitulah. Betul. Kita kasih ke penting. yang lain. Wah, kalau penting tuh boncos deh. Gue nanya nih, kita kan semua dulu pasti masih pernah dapat angpau kan? Nah, masih ingat gak nominal yang paling besar yang pernah kalian terima itu berapa gitu kira-kira? Coba Marta kan masih dapet ya ke sekarang nih. Oh iya dong. Pernah nggak dapat sampai misalnya, wah pasti dari papa mama sekian, udah dapat sekian, dari ini sekian nih, wah langsung setelah Imlek biasanya gitu tuh, soalnya kalau gua di sekolah waktu itu gitu tuh, jadi yang orang Cina setelah Imlek besoknya langsung beli handphone baru, beli barang baru karena dapat cuan banyak gitu ya. Gimana Marta? Kalau nominal paling gede ya. Ayo, pada penasaran kan berapa angpau yang mereka dapat kalau lagi Imlekan? Dengerin kelanjutan cerita mereka ya di episode Gardu yang akan datang. See you again. Bye.